Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lydia Harini dari Offering A6A dengan NIM 210153602040 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang perkembangan anak yang bertemakan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak. Yuk kita simak videonya. Masa pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kehidupan orang dewasa saja, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan pada anak-anak. Jika dibiarkan secara terus-menerus, akan berdampak pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan perubahan dalam besar, jumlah ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dalam ukuran berat, ukuran panjang, ukuran tulang, dan keseimbangan metabolis. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah bertambahnya skill atau kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, yang dinamakan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan ini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya. Aspek-aspek perkembangan yang harus dipantau. Yang pertama, gerakan kasar atau motorik kasar. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu suatu gerakan halus atau motorik halus. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan koordinasi yang cermat, misalnya mengamati, menjimpit, dan menulis. Yang ketiga, kemampuan bicara dan bahasa. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, cara, berkomunikasi, dan mengikuti perintah. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi dan kemandirian. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan mandiri anak, misalnya makan sendiri, merapikan mainan setelah bermain, berpisah dengan ibu atau pengasuh, serta bersosialisasi dengan lingkungan. Ciri-ciri anak dengan tumbuh kembang yang normal. Pertama, yaitu tinggi badan yang terus bertambah. Tinggi badan anak sangat penting untuk diperiksakan secara rutin. Orang tua perlu waspada jika pertumbuhan tinggi anak terhambat. Dikarenakan ciri tersebut salah satu pertanda anak mengalami stunting. Ciri yang kedua adalah kenaikan berat badan. Berat badan anak pada periode emas umumnya akan terus bertambah. Kenaikan berat badan anak menunjukkan anak sehat dan telah mendapatkan nutrisi yang cukup. Kemudian ciri yang ketiga adalah peningkatan dan pertumbuhan lingkar kepala. Tujuan pengukuran lingkar kepala pada anak secara rutin yaitu untuk mengetahui pertumbuhan otak anak. Ciri yang selanjutnya yaitu kontak mata, tersenyum, dan tertawa. Senyum yang dimaksud ini yaitu merupakan respon anak untuk orang-orang di sekitar mereka. Dan yang terakhir adalah mencapai tonggak perkembangan sesuai usia. Cara perkembangan anak mempunyai ritme yang berbeda. Namun tonggak perkembangan memberikan gambaran umum tentang proses yang diharapkan pada saat si buah hati bertambah usia. Misalnya usia 1 tahun, anak seharusnya sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri tanpa berpegangan, dan berjalan tanpa bantuan.
Faktor-faktor penghambat tumbuh kembang anak. Yang pertama, penyakit. Penyakit pada masa pertumbuhan dapat menghambat potensi fisik seperti tinggi badan, berat badan, hingga kematangan seksual yang normal. Faktor yang kedua yaitu gizi. Gizi yang buruk merupakan penyebab sepertiga kematian pada anak di seluruh dunia. Dikarenakan anak yang kekurangan gizi memiliki daya tahan tubuh yang lemah sehingga mudah terkena penyakit. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan yang buruk. Kebersihan diri sendiri maupun lingkungan di sekitar anak perlu diperhatikan ya. Pastikan anak selalu membersihkan diri atau dimandikan secara teratur agar terhindar dari berbagai jenis penyakit. Yang terakhir adalah perilaku orang tua. Selain dari perilaku anak, perilaku orang tua juga memberikan gambaran apakah ia bertumbuh dan berkembang dengan optimal secara psikologi. Hal-hal apa saja sih yang dapat dilakukan di rumah pada masa pandemi untuk meningkatkan pertumbuhan pada anak? Yang pertama, memberikan anak nutrisi yang bergizi, seperti buah, sayur, kacang-kacangan, daging, susu, dan lain-lain. Karena pada usia balita, perkembangan otak sangat besar dan nutrisi merupakan bahan baku utama untuk membentuk struktur otak. Yang kedua, mengajak anak bermain yang dapat meningkatkan motorik kasar dan halus. Selain pemberian nutrisi, juga harus ada pemberian stimulasi yang tepat. Pada fase belajar, anak akan meniru, melihat, dan mendengar. Orang tua perlu memberikan contoh praktis, misalnya cara bermain, menyelesaikan masalah yang sederhana, dan jangan lupa berikan pujian sekecil apapun pada anak. Ketiga, adalah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Apabila didapatkan berat badan anak menurun, segera periksakan anak ke dokter. Karena penurunan berat badan yang secara terus-menerus bisa menjadi tanda pertumbuhan anak sedang bermasalah. Setelah kita membahas pertumbuhan dan perkembangan pada anak, kali ini kita akan sedikit membahas tentang COVID-19. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan dikenal dengan nama novel coronavirus 2019. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 ini dapat mengenai siapa saja tanpa memandang usia, status sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Berikut gejala infeksi virus corona yang bisa muncul pada anak-anak meliputi: yang pertama, ada demam, kedua pilek, ketiga radang tenggorokan atau tenggorokan kering, kemudian yang keempat batuk-batuk, dan yang kelima adalah sesak nafas. Gejala gangguan pencernaan seperti muntah dan diare umumnya bisa terjadi walaupun tanda gejala yang dialami umumnya ringan. Tanda gejala pada anak-anak juga bisa berkembang menjadi shock sepsis dan akut respiratory distress syndrome atau gagal nafas akut yang sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Berikut tips bagi ibu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak selama pandemi. Yang pertama, perhatikan nutrisi dan beri stimulasi yang tepat pada anak. Lalu yang kedua, jika anak terkena penyakit menular, yaitu dengan cara mengajari mereka hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, jangan lupa imunisasi. Imunisasi yang lengkap, tepat, harus dijalankan ya. Meskipun di masa pandemi,
namun tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Lalu, yang keempat, berikan penanganan dini yang tepat saat anak sakit. Jika sakit bertambah parah, segera hubungi petugas kesehatan. Kemudian yang terakhir, terus berikan perhatian dan kasih sayang yang cukup pada anak. Demi mengantisipasi penularan virus corona pada anak-anak, orang tua perlu membekali informasi seputar COVID-19. Berikut tips yang dapat dilakukan orang tua agar anak terhindar dari virus corona. Yang pertama adalah berikan anak informasi tepat tentang virus corona dengan bahasa yang mudah dimengerti. Orang tua harus mendapatkan berita valid dari sumber yang kredibel, seperti gugus percepatan penanganan COVID-19 dan WHO di media massa. Kemudian yang kedua, buat anak agar tepat merasa tenang dan aman. Virus COVID-19 memang berbahaya, tetapi bukan berarti harus panik dalam menghadapinya. Lalu yang ketiga yaitu mengajari anak etika batuk dan bersin yang benar, yaitu dengan cara menutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam. Lalu yang keempat adalah membersihkan mainan. Cara membersihkan mainan dari bahan plastik keras yang digunakan oleh anak balita yang masih memasukkan mainan ke dalam mulut, yaitu dengan cara mencuci menggunakan air hangat yang telah dicampur oleh sabun, kemudian disikat, lalu dibilas dengan air mengalir. Setelah dibilas, rendam mainan dengan larutan yang mengandung disinfektan selama 10-20 menit. Setelah direndam, bilas mainan dengan air mengalir dan biarkan kering dengan sendirinya atau bisa juga dikeringkan dengan menggunakan tisu. Yang terakhir adalah ajarkan anak cara efektif untuk mencegah virus COVID-19. Orang tua wajib mengajarkan anak menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Diharapkan dengan peningkatan peran orang tua dalam mendampingi anak, masa tumbuh kembang anak tidak akan terganggu di masa pandemi COVID-19. Terima kasih.